perkenalannya saya di sini sebagai, kalau dibilang owner asa keterlaluan gitu loh ya, terlalu melambung tinggi gitu ya. Saya hanya sebatas istri dari yang memperjuangkan Jasmine ini. Di sini berawal dari dulu suami saya yang bernama Jajan Jenal Mustafa gitu ya. Dulu tuh emang dia suka kulinernya di mana dulu mengelola gitu ya, mengelola sebuah lesehan di daerah Sukaratu di Cimala gitu ya. Nah, kalau yang ke arah Cisayong di sana ada sebuah lesehan dulu tuh dikelola gitu ya, punya temennya, dikelola berjalan sampai 2 tahun. Tapi karena emang di sana tempatnya mau dipakai sama yang punya gitu, jadi ya sudahlah, otomatis di sana kita tidak punya hak lagi gitu. Dan selama hal itu gitu ya, selama proses di ruang gitu sahur bahasa Sunda nama. Nah, cari-cari gitu ya, cari tempat sampai akhirnya ketemulah di sini. Mungkin ini adalah kota pendidikan, kemudian tempat yang juga lumayan dianggap strategis gitu ya untuk dilakukan sebuah usaha. Ya, makanya pada saat itu langsung kita temui orang yang punya tempat ini gitu. Sampai akhirnya ya fix kita di sini pakai tanahnya, kita bangun sendiri Jasmine Cafe ini dengan penamaan, kalau dulu namanya Saung Sisi Sawah gitu. Saung Sisi Sawah. Karena emang dulunya pinggir sawah itu loh, kayak pertama, karena emang anak pertama kita namanya ya Jasmine gitu ya gitu. Kita tidak hanya butuh untuk nongkrong gitu, tapi sesekali orang tuh pasti lapar juga gitu ya, sambil ngopi pasti lapar, makanya Jasmine Cafe kita namakan gitu. Untuk pengelola ya mungkin suami saya sama saya gitu sih. Keinginan untuk kita memajukan yang namanya Jasmine itu beberapa tahun kemudian, misalkan kita pun ingin punya cabang yang baru gitu. Jadi bukan hanya di sini gitu ya, bukan hanya di sini. Jadi ada cabang di mana sampai akhirnya orang kenal bahwa Jasmine ya seperti inilah dengan ciri khasnya gitu ya, tetap dengan bambunya, tetap dengan apa itu teh, hatep atau kirai gitu ya. Kalau melihat kondisi saat ini cukup dengan 3 karyawan. Tapi kalau misalkan kita dihadapkan dengan bulan puasa, ketika di akhir biasanya di H-2 minggu lebaran itu kan suka banyak gitu ya yang buka bersama. Nah, itu paling kita rekrut untuk saat itu aja. Kalau sistem perekrutan tidak ada secara formal surat lamaran atau CV yang kita terima itu seperti apa, tidak. Tapi kita karena sistemnya kekeluargaan gitu ya, kalau misalkan kita butuh gitu ya, kita butuh karyawan untuk menangani di sini seperti apa, cari teman yang sekiranya dia emang benar-benar mau kerja, mereka mau diajak kerja sama aja. Berarti terdapat rekomendasi dari tenaga kerja di sini? Iya, ada seperti itu sistemnya, rekomendasi. Cuma kita sistemnya wawancara aja, diwawancara secara kekeluargaan. Jadi sempat kerja di mana, misalkan, kemudian dulunya kuliah atau sekarangnya, atau dulu sampai sekolahnya tingkat berapa gitu ya, jenjang apa. Nah, itu paling kita pertanyaan sampai sana saja. Kemudian bagaimana misalkan, karena sistem di kita gitu ya, bukanya siang terus tutupnya malam gitu. Kemudian apakah dia sanggup dengan kondisi sampai malam gitu ya. Nah, itu kalau itu sudah pasti ya, karena apa, ketika pekerja baru datang ke sini gitu ya, otomatis dengan kalau melihat bangunan, oke, oh ini Jasmine, oh seperti ini pelayanannya. Tapi ketika dia turun sebagai pekerja gitu ya, harus melayani orang yang datang ke sini. Beda lagi sama pada saat dia datang ke sini sebagai konsumen gitu ya. Nah, ada sistemnya, cuma emang kita tidak dikasih dengan surat perjanjian enggak. Tapi kita kekeluargaan. Tapi insya Allah dengan sistem seperti itu pun dia tuh mengerti gitu bahwa di sini ini yang harus dilakukan, ini yang tidak harus dilakukan. Pelatihannya pun tapi tidak secara resmi kayak mengikuti pelatihan di mana, enggak. Tapi karena emang kita keseringan gitu ya, sering membuat ini, ayo kita coba sampai akhirnya bisa sendiri. Akhirnya langsung dipraktek gitu. Oh, untuk pelatihannya praktek langsung di sini? Secara tidak langsung nggak ada yang namanya kita dari hoki mau naik jabatan jadi apa gitu ya, tetap lainnya pun hanya bekerja gitu ya, hanya bekerja dalam artian mereka paling misalkan ada penambahan uang jajan gitu, jadi tidak bicara di karirnya, di strata karirnya gitu. Jadi ada beberapa hal yang dikasih gitu ya, meskipun tidak besar. Reward itu kan seolah-olah hadiah ya kalau reward mah gitu. Kalau misalkan di kita sih namanya kalau dibilang gaji nggak besar juga gitu. Jadi dikasih paling
jajan harian dikasih meskipun tidak seberapa, kemudian bulanan ada, kemudian makan sama mau ngopi mau apapun di sini bebas gitu. nggak ada batas. Cuma emang pekerja juga di sini dengan tupoksinya masing-masing ngerasa saya dengan batasan seperti ini saya kerja di sini. Kalau tunjangan paling kita kasih lebih aja di hari raya. Kemudian dalam bentuk uangkah yang seberapa enggak juga. Kita kasih dalam bentuk kasih sayang kita bahwa mereka sudah membantu kita, sudah membantu mengembangkan usaha Jasmine ini gitu ya. Kalau syarat umumnya dia mau bekerja gitu aja sih. Kalau syarat umumnya dia mau bekerja. Kalau syarat khususnya yaitu paling dengan sistem Jasmine yang seperti ini kamu harus siap nggak? Dari masing-masing pekerja di sini emang ada yang ditekankan gitu. Ketika misalkan di sini ada barista Syaiful Anwar gitu ya, yang otomatis segala sesuatu berkaitan dengan kebutuhan perkopian gitu. Itu dia yang tanggung jawab gitu. Kemudian kalau misalkan bagian dapur itu ketika kita apa sih gitu ya yang harus dibelanjakan kekurangan bahan saat ini gitu. Nah itu menjadi tanggung jawab mereka berkaitan dengan kebersihannya, berkaitan dengan pelayanannya seperti apa, itu penekanannya tupoksinya seperti itu. Profil Jasmine Coffee and Foods. Jasmine Coffee and Foods berada di Jalan Buktamar NU nomor 29 Cipasung, Kecamatan Cipakat, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Berdiri dari tahun 2020. Dengan struktur organisasi tidak tertulis dapat dikatakan pendirinya yaitu yang bernama Bapak Jejen sebagai pemilik dan pengelola bersama istrinya yang bernama Ibu Dedeh. Dengan total pada saat ini karyawan berjumlah 3 orang, dengan di bagian dapur 1 karyawan sebagai koki, lalu 1 karyawan sebagai barista, dan 1 karyawan lagi sebagai kasir. Jumlah karyawan untuk saat ini ada 3 orang, tetapi dapat bertambah jika di suatu kondisi atau waktu tertentu seperti di bulan Ramadan. Seperti halnya pada hari 10 menjelang Idul Fitri akan membludak konsumen-konsumen yang terus berdatangan ke Kopi Jasmine tersebut. Makanya oleh pengelola tersebut menambahkan karyawan-karyawan. Untuk visi dan misi juga tidak tercantum secara tertulis, akan tetapi Jasmine Coffee and Foods ini tentunya ingin memiliki kemajuan selama beberapa tahun ke depan dengan membuka beberapa cabang agar lebih diketahui banyak konsumen dengan ciri khasnya tersendiri. Jasmine Coffee and Foods mempunyai ciri khas dengan bangunan bernuansa yang berstrategis, bernuansa tradisional, identik dengan bambu, tirainya yang memiliki seperti bunga-bunga, tanaman-tanaman, dan atap rumah tradisionalnya itu ciri khasnya bernuansa Sunda banget. Yaitu adapun ciri khas dari makanannya yaitu ikan cobek, dan ciri khas dari kopi tersendirinya itu yaitu kopi susu Jasmine. Dan kopi Jasmine ini memiliki asli atau racikannya tersendiri. Saya Rita Nisa Melanda akan melanjutkan pemaparan materi mengenai sistem pengadaan tenaga kerja. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Untuk menentukan jumlah karyawan yang diperlukan, Jasmine Coffee and Foods memperkirakan setidaknya berapa nih tenaga kerja yang dapat menghandle tugas-tugas pokok di bagian dapur, perkopian, pelayanan, dan juga kebersihan. Mereka melakukan perencanaan SDM lagi untuk penambahan tenaga kerja di suatu kondisi tertentu, yang dimana dalam kondisi itu akan ada banyak pelanggan yang datang dari biasanya. Lalu untuk proses rekrutmen, Jasmine Coffee and Foods tidak menyebarkan selebaran dibuka lowongan pekerjaan atau mempublish open recruitment di berbagai sosial media. Mereka merekrut tenaga kerja dengan melakukan komunikasi secara internal, menawarkan kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu, dan mengambil rekomendasi dari tenaga kerja yang ada di sana. Tidak ada formalitas pembuatan surat lamaran pekerjaan, CV, ataupun penyertaan dokumen-dokumen lainnya. Mereka hanya merekrut orang-orang yang bersedia bekerja di sana dengan segala ketentuan yang ada. Untuk proses seleksi, mereka hanya melakukan wawancara secara kekeluargaan saja. Yang paling penting dari proses seleksi ini adalah mengambil calon tenaga kerja yang benar-benar sanggup dengan sistem kerja di Jasmine. Lalu untuk pembekalan, Jasmine Coffee and Foods melakukan doktrinasi kepada tenaga kerjanya secara kekeluargaan juga, dengan memberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan, hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan, kondisi kerja yang sampai malam hari, melayani pelanggan dengan sebaik mungkin adalah hal yang utama, mematuhi peraturan yang ada, agar kinerja dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengembangan sumber daya manusia atau pelatihan tenaga kerja. Pelatihan tenaga kerja di Jasmine Coffee dan Food dilakukan secara langsung dengan praktek di tempat di bawah ajaran dan pengawasan pengelola
dan juga tenaga kerja yang sudah senior selama beberapa hari sebelum memulai bekerja atau sambil bekerja, sekaligus melakukan pelatihan dan pengembangan diri. Pengembangan karir. Secara tidak langsung, tidak ada sistem naik jabatan, seperti sudah bekerja selama sekian tahun di bagian pelayanan lalu akan berpindah posisi menjadi barista. Tidak ada ketentuan tertentu yang akan menyebabkan naik jabatan, karena posisi di sana dapat berubah. Posisi di sana dapat berubah tergantung situasi dan kondisi, seperti di bagian kasir dapat lari ke bagian perkopian, di bagian perkopian dapat menangani di bagian dapur, di bagian pelayanan dapat lari ke bagian kasir. Apabila di masa yang akan datang terdapat tenaga kerja yang resign, posisi tersebut kosong, memungkinkan tenaga kerja lama yang lain akan pindah tugas ke posisi kosong tersebut. Nah, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai tentang pemeliharaan sumber daya manusia. Yang poin pertama adalah reward. Tidak ada pemberian reward dalam artian kepada ketentuan pencapaian tentu akan diberikan penghargaan atau hadiah. Akan tetapi tenaga kerja di Jasmine Coffee and Food ini diberi uang jajan atau bonus per harinya dalam bentuk upaya mempertinggi semangat kerja serta bentuk terima kasih atas kinerja karyawan untuk mengembangkan Jasmine Coffee and Food. Terus tunjangan, pemberian uang lebih di hari raya. Selanjutnya adalah gaji. Pemberian uang gaji dilakukan sebulan sebesar 1,5 juta rupiah. Penilaian tenaga kerja dilakukan pemantauan kinerja karyawan setiap minggunya. Apakah terdapat kemajuan atau kekurangan yang harus diperbaiki secara rutin, dilakukan komunikasi antar pemilik dan tenaga kerja. Secara kekeluargaan, dalam apabila terdapat kenaikan, terdapat dari pendapat biasanya akan ada pemberian bonus dalam bentuk uang yang lebih. Nah, mungkin itu adalah sedikit pemeliharaan sumber daya manusia di Jasmine Coffee and Food ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Siti Nurjana Septiani akan melanjutkan materi selanjutnya. Tugas dan tanggung jawab. Untuk tugas pokok terbagi berdasarkan posisi masing-masing. Barista bertugas untuk pembuatan kopi dan mengelola apapun yang berkaitan dengan perkopian termasuk penambahan menu di kopi. Begitupun dengan koki bertugas membuat makanan yang layak, mengelola segala yang ada di dapur. Selanjutnya kasir bertugas melayani konsumen, dan untuk tugas lainnya dilakukan atas kesadaran masing-masing, seperti kebersihan dan kerapihan tempat. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab. Sama seperti tugas pokok, tanggung jawab tenaga kerja ditekankan berdasarkan posisi masing-masing. Tenaga kerja di sana bertanggung jawab atas pengadaan dan pengelolaan bahan mentah di sana, memastikan bahan-bahan untuk semua menu yang tersedia, baik barista maupun koki. Untuk tanggung jawab kasir, tenaga kerja di kasir memastikan pendapatan yang didapat benar dan sesuai dengan menu dan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Syarat umum dan khusus. Syarat umum tenaga kerja di Jasmine Coffee and Food hanyalah mereka yang mau bekerja. Adapun dengan syarat khusus, tenaga kerja di sana bersedia untuk bekerja dengan situasi dan kondisi di Jasmine Coffee and Food. Dengan sistem kerjanya yang buka dari siang sampai malam hari dengan bersedia mengikuti segala ketentuan yang ada dan memiliki sifat jujur, bertanggung jawab, bekerja keras, serta memiliki keinginan untuk belajar.